Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kiram para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Habibina Kiram Al-Habib Syahyan bin Jufri Al-Idrus. Benar ya? Kembali Habib Syahyan bin Idrus Al-Jufri. Segenap pengurus, para sesepuh, hadirin hadirat rahimahullah. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk wakil masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, para alim ulama, para habaib, khusus kepada sahib kita Al-Alim Al-Alam Hujjatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Kana sayyuni lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para jamaah sekalian, saya kemarin dengar lagi rekaman itu ada qad yudrikul muta'anni ba'da hajati. Al-muta'anni kan ta'anni, orang yang tenang melakukan sesuatu dengan perhitungan. Ya. Terkadang orang yang tidak tergesa-gesa, manusia hakim tergesa-gesa ke bawah mana mustajab, otaknya ke situ pikir mau milik nyebutnya salah, ya. Sebenarnya suka ada kesalahan gitu ya, sebenarnya dia sengaja. Artinya qad yudrikul muta'anni ba'da hajat. Terkadang
Orang yang tidak tergesa-gesa, dia akan mendapatkan sebagian keperluannya, hajat. Ya. Qad yakunu ma'al mustajil lalu az-zilan. Dan dengan terburu-buru, ya, banyak orang akhirnya jatuh, tidak dapat apa-apa. Demikian. Tapi kemarin kita berbicara tentang, ya, apa yang lahir daripada sifat sombong, ya, pada yang asli saya kedua, ya. Betul, betul nggak? Jadi ada 4 perkara, ya, 4 bencana, 4 musibah yang ditimbulkan dari sifat sombong, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala man bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. 4 macam yang dilahirkan, yang ditimbulkan, ya, gara-gara kita punya sifat sombong. Yang pertama, hirmanul haq, kita susah mendapatkan kebenaran. Kenapa? Wa amal qalbi, hatinya gelap, hatinya buta daripada makrifat kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan juga susah, ya, kita memahami hukum-hukum Allah. Yang pertama. Yang kedua, ya, yang dihasilkan dari sifat sombong itu al-maqtatu wal bughdu, ya, kita ada dibenci, dimurkai Allah Ta'ala, itu ya maknanya. Watsaniyatu, dan yang kedua al-maqtu wal bughdu min Allah Ta'ala, ya. Yang kedua, bahasa kita gara-gara sifat sombong, ya, maka membuat Allah al-maqtu al-bughdu, membuat apa? Allah dimarah, benci, ya. Jadi sifat sombong melahirkan marah dan bencinya Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, ya. Pakainya taukid lagi, sesungguhnya, hu-nya ke Allah, ya. Di sini inna, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai. Menyukai siapa? Al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. Maksudnya walaupun sebesar biji sahawi, biji atom. Mustakbirin itu jadi maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi aliyah li'annahu jama' mudzakkar salim. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam, dan diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam qala, ya, berkata. Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Rabb, man abghadu khalqika ilaika, ya Rabb, man abghadu khalqika ilaika, ya Allah, siapa makhluk yang paling engkau benci? Siapa makhluk yang paling engkau benci? Qala, ini jawaban Allah, man takabbara qalbuhu, orang yang hatinya sombong. Satu tuh. Ini kita lagi baca apa? Wa ghaludha lisanuhu, lisannya kasar, ya, lisannya kasar, pedes, apa lagi? Judes, tajam, nyelekit. Wa saffaqa 'ainahu, dia suka saffaqa, seperti apa? Kalau lihat syarahnya ini, jadi suka ayraddaha
wa ghamida, artinya sudah kedipkan matanya gitu ya kepada macam-macam kebaikan yang Allah lakukan. Artinya dia menghina gitu ya. Allah benci tuh. Orang melakukan kebaikan kan harus dihargai ya, dipuji. Ini malah disepelekan, diledek, dihina. Jadi dia pakai mata apinya. Gitu ya. Pernah ya gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, wa bakhilan yaduhu, dan tangannya bakhil. Ya, orang bakhil itu aduwullah, musuhnya Allah, jauh dari surga. Bakhil. Ya. Bakhilan taknya tak ta'nis, karena yadu ini ya, disebut apa? Muannas majazi ya. Wasa'a khuluquhu, yang kelima, manusia atau orang yang paling Allah benci adalah orang yang akhlaknya buruk, sa'a ya. Orang yang akhlaknya jelek gitu ya. Dalam hadis lain disebutkan, la yastami'ani fi mu'minin, tidak boleh berkumpul dua hal di dalam diri orang mukmin. Pertama al-bukhlu, pelit, bakhil. Kedua wasul khuluqi, akhlaknya jelek. Ya. Apa ini? Jadi kata Nabi Musa nih. Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah, siapa manusia yang paling engkau benci? Kata Allah, orang yang hatinya sombong, orang yang lisannya kasar, orang yang suka ngeremehin orang dengan ngedip-ngedipan matanya. Keempat, orang yang suka apa? Orang yang bakhil. Kelima, orang yang akhlaknya buruk. Itu ya. Baik. Itu yang kedua ya, yang lahir dari sebab sombong, ada marah dan murkanya Allah. Watsani, satu dan yang ketiga, al-khizyu wan nakal. Al-khizyu ya, jadi orang ya kalau punya sifat sombong itu akan apa? Dihinaannya, mendapatkan hinaan. Al-khizyu ay al-hawan, hinaan ya. Wan nakalu, siksa, ay al-iqabu, siksa di dunia dan di akhirat ya. An-nakalu fid dunya wal akhirah. Qala Hatimun rahimahullah. Kemudian Imam Hatim, semoga Allah sayang kepadanya, berkata ya, apa katanya? Ijtanib ayyudrika kal maut. Asalnya adroka yudriku, ada an yudrika. Sabanya lagi kamu maf'ul bihi ya. Al mautu jadi fa'ilnya. Ala salasatin, atas tiga perkara. Kata Imam Hatim rahimahullah, ijtanib, jauhkanlah ya, ayyudrika kal mautu ala salasatin ya. Artinya mati menemuimu ya atas tiga kondisi. Artinya jangan sampai nih kita mati kita dalam tiga kondisi ini ya. Pertama adalah kibri, atas kesombongan ya. Sombong mati. Wal hirsi, apa hirsi itu? Tomak ya, rakus, serakah, loba. Wal khuyala,
Khuyala ini apa? Maknanya banyak, paling pas kayaknya ini merasa baik, merasa paling baik. Ya, gitu. Di sini Imam Nawawi berkata nih, qala ulama berkata, al khuyala'u wal mukhilatu wal bataru waz zahwu wa tabakhtaru kulluha bi makna wahidin. Ya, al khuyala tadi merasa baik, ya. Wal batar. Nah, tapi batar ini kalau kita berbicara tentang kesombongan di kitab lain itu juga disatukan. Batar itu batrul haq. Artinya dia melakukan kesalahan tapi dia kagak mau ngaku dia salah. Kan ada orang gitu ya. Udah benar-benar dia salah tapi dia malah nyalain orang, mengkambing hitamkan orang lain, cuci tangan aja bahasa sekarang, cuci tangan. Jadi artinya dia malah dia berargumen, berdalil, membuat skenario. Nah, ini batul dia tersombong karena orang salah ngaku salah ya tiara. Nah Allah senang tuh. Allah kita salah kita ngaku. Tapi ini dia udah tahu salah, dia malah berhujah. Wah, ini pas banget itu ya. Luar biasa. Siapa ini? Iya benar ini. Ini ada batrul haq ini. Ya. Dia masih membela dirinya itu dengan berbagai macam argumen-argumen. Ya. Di skenario semuanya. Akhirnya semua jadi salah. Repot sekali. Gitu ya. Itu namanya batar. Lalu wazahwu wa tabakhtur. Semuanya bermakna wahid itu haram. Ya, artinya dalam kategori jelek. Ada juga al-khuyala dalam kitab Qamus al-Muhit itu al-ujub wal kibr. Ujub dan kibr. Ya. Begitu. Baik. Jadi jangan sampai katanya kematian datang kepada Anda lagi sombong, lagi tamak, lagi merasa baik. Ya, pokoknya kalau maninda barang dalam kitab Bidayah Hidayah ya sarah apa yang disarankan oleh Imam Nawawi juga. Imam Nawawi kitab namanya Murabul Ubudiyah. Maninda barang siapa yang mengklaim annahu khairan minhum, bahwa dia lebih baik dari orang lain, itu sombong. Ya, ini antum nih merasa wah ini ternyata ya, saya lihat jam yang paling mahal saya dua, sombong. Ya, begitu. Sorban yang paling cakep sorban saya dua. Jadi yang tahu diri kita Allah, ya jaga sama itu ya. Fa innal mutakabbira la yukhrijuhullahu. Ya, ini Ustaz Suhaili ini akhraja yukhriju, bukan kharaja yakhruju. Kalau kharaja yakhruju keluar, ini akhraja ditamin satu huruf. Akhraja yukhriju mengeluarkan. Ya. Jadi asana sulasi ditamin satu huruf bi ziyadati harfin. Ini sesuai dengan kelihatan ini. Aja lagi ya kadaran ini masih dari saya. Fa innal mutakabbira la yukhrijuhu Allah taala minad dunya. Sesungguhnya orang yang sombong itu la yukhrijuhu, tidak akan Allah keluarkan dia. Yukhrijuhu jadi maf'ul bih. Setiap dhamir nabi dengan fi'il jadi maf'ul. Ya. Hu ismun dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahallin nasbin maf'ulun. Sesungguhnya orang yang sombong itu
Allah tidak akan keluarkan dia minad dunia, dari dunia. Artinya Allah kagak matiin dia tuh, ya. Hatta yuriyahu, ya, sampai Allah perlihatkan kepadanya al-hawana, ada penghinaan. Sebelum dia mati Allah hina dulu. Hinaannya dari segala macam. Min ardali ahlihi, katanya, dari keluarganya yang paling rendah, wa khuddamihi, dari pelayan-pelayannya yang paling rendah, menghinakan. Ngomong gitu. Anak buahnya yang ngomong. Kalau anak buah takut sama bosnya. Ya, malah ngomong dibuka semua aja, yang makin hina sekarang. Nah itulah, ya. Jangan benar-benar kita jaga diri kita, ya, sampai Allah hinakan. Mungkin ini sombongnya udah kelewatan kali ya. Masya Allah. Hatta yuriyahu, ya, sampai Allah perlihatkan kepadanya al-hawana, penghinaan. Penghinaan itu datangnya min ardali ahli, dari keluarganya yang paling rendah. Kan ada ya, setelah kita punya keluarga, ada yang Allah kasih itu yang paling ini, ada keluarga gak punya apa-apaan, ya. Sampai dia juga akhirnya berani ngucap, sombong sih lu, rasain lu dapat lah, tapi jadi begitu. Kalau tadinya gak berani ngomong, tak. Nah itu Allah hinakan. Dia ada begitu ya. Dan pelayan-pelayannya juga, yang anak buahnya ngomong juga, gitu ya. Itu yang pertama. Wal halisu, dan orang yang toma alias serakah bin rakus, la yukhrijuhullahu ta'ala minad dunya, tidak akan Allah keluarkan dia dari dunia. Paham ya? Artinya tidak akan Allah mati dulu dia, hatta sampai wijahu, ya, ila kisratin aw syarbatin, sampai dia apa namanya, pengen banget, butuh banget sama sepotong roti. Kisra itu potong roti, atau itu lapar banget. Berarti kan itu orang ini banget, kondisinya lagi lapar banget, ya, butuh banget. Sampai dia butuh banget kepada sepotong roti, aw syarbatin, atau setegukan air, ya. Wala yajidu masakan, tapi dia butuh banget makanan, sepotong roti, butuh banget minuman, tapi dia tidak mendapatkan masakan, sesuatu yang dia bisa telan. Artinya itu Allah hinain banget ya, susah banget. Ya, orang tambak nanti jadi susah ya. Wal mukhtalu, yang berikutnya mukhtar. Apa tuh? Orang yang sombong di mana? Atau dibedain namanya atas ya. Al mutakabbir, orang yang sombong. Al mukhtalu, mukhtalun fakhur. Yang Al-Quran juga ya, sama juga tuh. Ada di sini dikasih ai, sama juga. Oh, dia sombongnya al mutakabbir al ujub. Bedanya kemarin di kitab Irsyadul Ibad dibedain. Kalau bukan dalam tafsir Ayatul Mukarrabin, mari kita baca di Bintara. Kalau orang yang ujub itu dia ujub dengan kelebihan, ya. Ujub itu dia merasa lebih, dia ujub dengan kelebihan, gitu. Kalau yang sombong itu biasanya dia larinya ke ini, kedudukan, ya, jah, gitu, beda ya. Iya, mutakabbir sombong dengan kedudukan, gitu ya. Kita beda sedikit ya. Kalau mukhtar itu orangnya ujub, ya. Kalau
walaupun makna yang sama, tapi ujub dengan dia merasa punya kelebihan harta, kelebihan ini gitu ya. Itu la yukhrijuhullahu ta'ala minad dunya. Allah tidak akan keluarkan dia dari dunia, artinya Allah tidak wafatkan dia dari dunia hatta sampai katanya yumarridahu. Ini hatta ini dia mengandung hatta an asalnya bermarah jadi ya. Yang ditakdirkan hatta ini termasuk ya apa namanya awamilun nasab dia. Teman-temannya anna inna an hatta ya fil mudhari maksudnya hatta jadi ujung jadi fathah, maka hatta yumarrigha batinya asal marragha yumarrighu ya hatta an ada annya asalnya hatta an yumarrighahu ya hunya maf'ul bih lagi. Jadi orang yang ujub merasa punya kelebihan gitu ya dari orang lain, Allah tidak akan wafatkan dia. Allah tidak akan keluarkan dia dari dunia sampai katanya Allah yumarridhahu, Allah melumurkan dia. Oh ya, dilumurin itu. Atau bahasa lainnya tarwith. Yulawithuhu, dicemari dia, dikotorilah dia, ya. Bibaulihi, dengan air pipisnya. Dengan pipisnya, wa qadarihi, dan dengan kotorannya, dengan tainya. Berarti kan istilahnya kan hina banget tuh, ya. Karena dia tadi merasa lebihan, akhirnya sampai dibelepotin air kencing, tai. Berarti kan udah ini banget ya, udah hina banget. Makanya ada istilahnya apa? Orang yang orang yang tawadu, rafa'ahu, diangkat derajatnya. Orang yang sombong, tinggal dia pahamin aja, terserah hatinya. Ya, dihinakan Allah. Ya. Baik. Wakila, dan dikatakan, man takabbara bighairi haqqin. Barang siapa yang sombong ya tanpa ada kebenaran, ya, awratahullahu ta'ala dzullan bihaqqin. Oh, bisa juga barang siapa yang merasa sombong bighairi haqqin, benar-benar sombong lagi, kagak ada ininya, awratahullahu ta'ala, maka Allah wariskan kepadanya dzullan bihaqqin, benar-benar akan dzullan, hina, benar-benar jadi hina, gitu ya. Warabi'atu, yang keempat, ya, ini yang keempat dari mana tadi? Ya, yang dihasilkan dari penyakit kikir. Ya, balasannya nih, orang yang sombong itu ya kikir, takabur ya. Orang yang sombong itu nanti akan dibalas oleh Allah. Yang keempat nih, an-naru wal 'adzabu fil uqbah, akan dibalas dengan api neraka dan azab fil uqbah, di akhirat. Ya, begitu. Jadi bacanya di mafhumnya disambungin ke yang sumbernya gitu. Kalau langsung kita artinya yang keempat, api neraka, azab, dan fil uqbah. Makanya yang terakhir ahbul maqam lima qablahu, terhadap yang sebelumnya. Uqbah itu akhirat, ya. Ala maruya, sebagaimana yang diriwayatkan, annallaha ta'ala yaqulu. Yaqulu berarti kayak orang ini. Ya, kalau Mesir annallaha ta'ala yaqulu, hamzah, kok jadi hamzah. Annallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, lil kibriyai ridai wal azamatu izari faman naza'ani
fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannam. Ya. Kata Allah dalam hadis kursinya, lagi namanya hadis kursi. Ya. Kesombongan itu ridai, adalah selendangku. Wal azamah, dan kebesaran itu izari, adalah kainku. Faman naza'ani, barang siapa yang mengambil dariku, fi wahidin minhuma, satu aja, minhuma, dari keduanya, ya, kibriya dan azamah. Apa? Adkhaltuhu, akan aku masukkan dia. Ini sama asalnya dakhala, ya dakhulu, masuk. Ini bukan dakhala, adkhala, tambahan satu huruf, memasukkan, ya. Adkhaltuhu, ini fi'il madhi. Aku akan masukkan dia tuh, yang tadi itu, yang mengambil kibriya Allah dan azam Allah, masukkan kemana? Nara jahannam. Ya, Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Kalau rubai ini berarti dia muta'adinya dua maf'ul. Maf'ul pertama nara, maf'ul kedua. Begitu. Wal makna annal 'azamata wal kibriya'a min as-sifatil lati takhtassu bihi. Ya. Wal makna, artinya, ini pengertian daripada hadis ini. Annal 'azamata, bahwa kebesaran, wal kibriya, dan bahwa keagungan, wal kibriya, dan kebesaran itu minas sifatil lati, di antara sifat-sifat yang tuhtasubi, yang khusus untuk diriku. Ya. Jadi makanya Allah marah betul ada orang yang memakai pakaian, ya. Fala tanbaghi li ahadin ghairi, gitu. Maka tidak selayaknya, tidak sepatutnya bagi seorang pun selainku, gitu, yang memakai baju itu, ya. Kama anna rida'al insani wa izarahu yukhtasu bihi. Jadi analogikan biar orang gampang memahaminya. Sebagaimana selendang seseorang dan kain seseorang itu yukhtasu bihi, khusus buat dia, ya, ada ukurannya itu. Gitu. La yusyariku bihi, ya, kagak bisa dipakai, ya, sama orang lain, yang atau kainnya dia, selendangnya dia, gitu. Ini juga sama. Al-azamah wal kibriya itu adalah istilahnya ridanya Allah dan izarnya Allah, ya. Wa inna khaslatan, ya. Ini khaslah ini kan sifat. Sifat apa nih? Nah, ini pahamin ya. Kita lagi ngomongin apa nih? Karena khislah ini kan nakirah. Nanti pas lagi bicara sifat lain, yaitu maknanya. Ini sekarang kita lagi ngomongin apa? Sombong. Jadi pemahamannya ini adalah sifat sombong, ya. Wa inna khaslatan, ya, tufawwituka ma'rifatal haqqi ay tamna'uka. Sesungguhnya sifat sombong itu, katanya, tufawwituka, akan mencegahmu ma'rifatal haqqi, untuk memahami sebuah kebenaran, ya. Wa fahma ma'ani ayatillahi ta'ala, dan sifat sombong itu, ya, mencegah Anda, yang kedua, memahami makna-makna daripada ayat-ayat Allah Ta'ala, wa ahkamihi, dan hukum-hukum Allah, alladhi huwa aslul amri kulli. Ya.
alladzi huwa aslul amri kullihi, ya. Alladzi yang huwa adalah aslul amri, itu adalah apa namanya, pokok, ya, segala permasalahan. Kulinya dikatakan segala, kulu semua, segala permasalahan. Jadi kalau kita punya sifat sombong, akhirnya kita kagak bisa memahami kebenaran, kagak bisa menangkap makna-makna ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah. Ya, buta udah hatinya. Kemudian tuthmiru lakal maqta minallahi ta'ala. Ya. Sifat sombong itu juga tuthmiru apa? Akan membuahkan, ya, menghasilkan laka untukmu al-maqta. Kita dapat marah, murka minallahi ta'ala, minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, mendapatkan marah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal khizya, juga mendapatkan kehinaan fid dunya, di dalam dunia. Ini diambil kesimpulan dari semua itu. Kemudian wan nar, dan nanti juga sifat sombong itu akan kita mendapatkan siksa api neraka fil akhirati, di akhirat, gitu ya. La yanbaghi li'aqilin ayaghfula an nafsihi, katanya. Tidak sepatutnya bagi orang yang berakal, katanya, ayaghfula, melalaikan an nafsihi, dari dirinya. Ya, artinya dia di hatinya ada sombong, dia nggak boleh tuh terus aja diikuti tuh, nggak boleh. Fala yuslihuha, dia kagak benerin tuh, dia nggak perbaiki dirinya, gitu. Hanya ke sombong dia, ke khislah tadi. Bi izalatiha, dengan dihilangkannya, dibuang, ya. Bil jadri, dengan kata serius, sungguh, begitu. Wa taharruzi, dan dijaga, gitu. Wal isti'adzah billah, dan minta perlindungan kepada Allah min dzalika, dari sifat sombong itu. Wa huwa jalla wa azza waliyul ismah, dan dialah Allah jalla wa azza sebagai waliyul ismah, sebagai tempat berlindung, ya. Wa taufiqi bimannihi, dan Allah lah yang memberikan taufik dengan mannih, dengan karunia-Nya. Jadi bapak-bapak, orang yang cerdas itu, yang berakal, dia kagak boleh lalai itu. Dia udah ada di dirinya kesombongan, dia enak aja gitu. Nggak boleh. Dia harus merubah dirinya, harus merubah, dia perbaiki, ya. Namanya itu dalam dunia tasawuf takhalli, dia harus buang, khalli, buang dari dirinya. Kemudian diganti tahalli, dihiasi dengan akhlak yang baik. Takabur ganti dengan tawadu, gitu. Kalau toma apa? Lawan katanya. Iya kan, toma serakah. Lawan katanya apa? Ada yang dari kalau sombong tawadu, kalau toma serakah, agak toma gitu. Ada nggak istilah lain? Sederhana. Oh, ini mah toma nih. Kalau bakhil dermawan, bakhil pelit dermawan. Ya. Tapi kalau toma, apa yang lawan kata toma? Tidak toma udah. No toma. Baik. Fahada ba'du ma hadarana fi hadhihi al-khisal arba'ah min al-afat. Inilah sebagian apa yang telah kami sampaikan, tuturkan, ya. Fi hadhihi al-khisal arba'ah, tentang 4 penyakit, ya. Apa ingat enggak di awal? Tulul amal, banyak angan-angan, al-isti'jal,
terburu-buru, wal hasad, iri, dengki, wal kibr, sombong. 4 kan? Ya. Jadi ini mu'allif bagus banget, habis itu disimpulin. Ya. Fahadha ba'du ma hadarana fi hadhihi al-khisal arba'ah min al-afat. Inilah sebagian apa yang telah kami bahas, boleh juga sampaikan, boleh juga ya. Fi hadhihi al-khisal, pada 4 sifat min al-afat yang membahayakan, yang merusak gitu ya. Wa hasbul aqili wahidatan minha. Cukuplah bagi orang yang cerdas gitu. Wahidatan minha, satu aja darinya tuh. Kalau sama 4, satu aja dia harus cerdas. Ya. Fadal anil kulli, apalagi dari semuanya. Ya. Idza ahammahu amru qalbihi, apabila dia sangat memperhatikan tentang masalah hati. Satu aja sudah, wah, jangan sampai satu terjangkit, tul amal, 2 istijah, 3 jangan sampai. Satu aja dia harus menjauh darinya. Tapi idza ahammahu amru qalbihi, ya, jika dia mementingkan masalah hatinya gitu. Kemudian wahama an amri dinihi, dan jika dia hama menjaga perkara agamanya. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah hanya Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah. Jadi Bapak-bapak yang selalu ini masalah qalbiyah ini berat. Kita harus serius benar-benar. Orang-orang dulu itu sangat konsentrasi banget di masalah batiniah. Ya. Kalau orang sekarang kan necis luarnya, penampilannya keren rapi, adalah dalamannya bobrok, ya, keropos. Tapi orang dulu hatinya, karena kalau hatinya cakep melahirkan tampilan yang cakep sebenarnya. Gitu. Fa'in kulta, jika anda bertanya, fa'idha kana al-amru bihadhil manzilati min afati hadhil khisal wa luzumi tahaqqudi minha fala budda min ma'rifati haqiqatiha wahdaha. Sudah azan belum? Ya. Jika anda bertanya, fa'idha kana al-amru bihadhil manzilah, jika yang tadi kita bahas itu tuh, ya, bihadhil manzilah artinya sangat besar, ya, punya kedudukan, min afati hadhil khisal, dari bahayanya 4 sifat yang tadi, ya, waluzumil tahaffuz, dan keharusan kita untuk menjaganya, minha, dari 4 sifat tersebut, ya. Fala budda min ma'rifati. Artinya gini, kalau kita ternyata setelah kita pahami, ternyata 4 masalah ini sangat bahaya banget, ya, gitu ya. Maka kita harus luzum tahaffuz, kita harus jaga nih diri kita minha, daripada 4 sifat tadi. Fala budda, maka wajib, min ma'rifati haqiqatiha wahdaha. Maka kita harus katanya memahami, mengenal hakikatnya satu demi satu. Fabayyin lana dzalika, ya, lina'rifa kaifa tariqu, ya, maka jelaskanlah kepada kami. Ini kan dia bertanya. Fabayyin lana, maka tolong jelas, boleh pakai tolong, boleh terjemah. Maka tolong jelaskan kepada kami, ya, lina'rifa, agar kami tahu, kaifat tariqu ila at-tahaffuzi anha, bagaimana jalannya, caranya agar kita terjaga, terpelihara dari 4 sifat tersebut. Gitu ya. Ini perlu dikasih pemahaman panjang karena bahasanya pendek tapi pemahaman begitu tuh. Ya, penutupan dari beliau gitu. Disengaja dibuat sebuah pertanyaan lalu dia jawab sendiri. Fa'lam, jawabannya dia nanya sendiri, jawab sendiri. Anna fi kulli wahidatin minha kalaman katsira, bahwa pada setiap satu di antara 4 tersebut, ya, katakanlah kita sudah bahas dengan katsiran, dengan banyak, dengan lebar, dengan sempurna, ya. Waqad asba'na al-qawla fihi,
dan kita udah membicarakannya dengan sempurna, ya, fi kitab Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi beliau kata, ini kan juga karangan beliau, ya. Ini Minhajul Abidin juga karangan Imam Ghazali. Beliau katakan bahwa setiap satu dari 4 sifat yang tadi itu, sifat apa? Tulul amal, isti'jal, terburu-buru, tergesa-gesa, kemudian apa? Hasad, lalu sombong, ya. Kalaman katsiran wa qad asba'na qawla fihi. Artinya telah kami bahas dengan sempurna di kitab Ihya'i, di dalam kitab Ihya wal Asrari, dan di dalam kitab Asraruddin, ya. Kitabnya beliau yang berikutnya ini Asrar Muamalatuddin maksudnya kemarin, ya. Gitu. Wa nahnu nadhkuru ma la budda min dzikrihi, dan kami di sini ada di buku ini menyebutkan mana budda min dzikrihi, yang sepatutnya disebutkan saja, gitu. Wala yaqaul ghina anhu, ya. Dan katakanlah la yaqaul ghina anhu, artinya yang kagak perlu mah kagak disebutin, gitu. Fanaqulu, dan kami katakan wabillahi taufiq, hanya kepada Allah lah kita berharap taufiknya, gitu. Amal amalu, nah dia akhirnya mengulas lagi nih pembahasan yang pertama kan dulu tentang amal. Adapun amal atau turul amal, faqala aktsaru ulama'ina rahimahullah. Adapun yang namanya turul amal, ya, kebanyakan ulama kita semoga Allah menyayanginya berkata, innahu iradatul hayati lil waqti. Yang namanya amal itu panjang angan-angan, itu iradatul hayat, dia menginginkan kehidupan, ya, lil waqti, untuk lama, gitu. Namanya itu amal, ya, pengen ini. Ya, dia pengen hidupnya lama. Kemudian wal mutarakhi bil hukmi, al mutarakhi, dan dia namanya pengennya apa, senang-senang aja, luas, ya, waktunya masih panjang, masih luas, itu, ya, itu lama. Wa kisrul amali, sebaliknya, kalau pendek angan-angan, tarkul hukmi fihi, ya. Azan, ya. Azan, ya. Ya bapak-bapak, kita jaga hati kita, jangan sampai terjangkit 4 penyakit ini, ya. Semoga Allah lindungi kita, Allah jaga kita dalam kehidupan ini selalu terpelihara, dan ditakdirkan kita di orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tusliha biha al-umur wa tujannibu biha al-khislah al-arba'ah min al-afat, wa hiya atul amal wal isti'jal wal hasad wal kibr bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir.
sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.